Nusantara TV, sahabat kita. Baik, pemirsa, kita masih berdialog dan terhubung dengan Jutek Bongso, kuasa hukum terpidana kasus Vina dan juga Eki, dan juga Susno Duaji, mantan Kabar Eskrim. Saya ingin ke Pak Susno dulu. Pak Susno, apa hukuman yang menanti untuk Ibtu Rudiana ketika memang terbukti juga ikut melakukan penyiksaan pada saat itu? Ya, yang jelas pertama dia memberikan kesaksian bohong ya di depan pengadilan. Yang kedua, dia melakukan penyiksaan. Apalagi Indonesia sudah meratifikasi tentang peraturan anti penyiksaan internasional ya. Jadi berat sekali. Ya, itu namanya penganiayaan berat gitu. Apalagi dilakukan di dalam jabatan. Jadi ya sangat-sangat berat gitu. Tapi terlepas daripada itu, apa yang dilakukan oleh semua yang melakukan penyiksaan ini, selain dia dikenakan masalah kode etik, tidak selesai di kode etik, jangan hanya kode etik aja, tetapi harus dipidanakan. Dan disinilah kita menunggu Mabes Polri, karena ini bukan hanya disuarakan di dalam media sosial atau di dalam media televisi, tetapi sudah ada laporan resmi dari penasihat hukum tentang kesaksian palsu dan tentang penyiksaan atau penganiayaan. Nah ini kita harap Mabes Polri tidak berlama-lama supaya masyarakat tidak memberikan penilaian negatif kepada Polri, bahwa kasus yang dilaporkan oleh penasihat hukum tentang penganiayaan dan tentang kesaksian palsu ini segera diproses dan segera ditentukan tersangkanya, tidak berlama-lama, dan juga tidak salah disampaikan kepada masyarakat atau publik supaya tidak gaduh gitu, orang bisa tahu. Dan ini tidak akan mengurangi, tidak akan menjatuhkan nama Polri, tapi justru akan mengangkat kepercayaan masyarakat kepada Polri, bahwa Polri betul adanya ingin serius menangani kasus ini dan tidak membenarkan tindakan-tindakan penganiayaan, tindakan-tindakan yang keliru di dalam melakukan penyidikan. Mudah-mudahan di bawah kepemimpinan Pak Sigit, hal ini betul-betul terlaksana sehingga betul-betul memenuhi harapan dari masyarakat. Kita yakin itu. Pak Susno, Anda bisa menyelami tidak sebetulnya pikiran para penyidik itu jika memang terbukti mereka melakukan penyiksaan pada saat itu? Sebetulnya mereka tidak paham hukum yang berlaku ataukah ini sekedar untuk mencari jalan pintas saja? Itu dua-duanya. Tidak ngerti hukum ya. Kalau ngerti hukum mereka menginjak-injak hukum. Yang ketiga, saya tidak yakin bahwa mereka ini betul-betul adalah penyidik yang terpilih. Jangan-jangan kalau dia penyidikan yang sekedar ditunjuk-tunjukkan. Kalau penyidik yang benar, yang baik, yang lulus ujian, itu kan ujian psikologi, dia benar, kemudian pengetahuan hukumnya baik, sehingga dia tidak perlu melakukan ini. Karena apa? Kita di dalam belajar hukum menjadi penyidik, itu sudah jelas bahwa tidak perlu mengejar pengakuan dari terpidana. Pengakuan itu bila perlu dia diam 1000 bahasa sampai ke pengadilan pun silakan. Yang penting alat bukti yang lain, kesaksian yang tidak bertentangan, yang bersesuaian dengan alat bukti yang lain, alat bukti surat, alat bukti ahli, alat bukti petunjuk, termasuk juga alat bukti pendukung, yaitu berupa scientific crime investigation, yaitu bukti forensik. Ngapain ngejar pengakuan, termasuk pengakuan daripada saksi. Pengakuan saksi itu kalau tidak bersesuaian dengan yang lain, itu kan bohong. Nah, pengakuan saksi yang bagus itu adalah pengakuan saksi yang bersesuaian dengan alat bukti yang lain. Bukan jumlahnya. Saksi 1000 aja, kalau 1 aja atau 2 saja yang sudah tidak bersesuaian dengan saksi yang lain, maka itu tidak punya nilai lagi. Nah, jadi janganlah mengejar pengakuan daripada manusia, baik dia sebagai saksi maupun dia sebagai terdakwa atau tersangka. Jadi saya yakin dan saya mohon dari Mabes Polri betul-betul menindak para pelaku yang melakukan penganiayaan terhadap para tersangka.
Dan kalau itu bisa dibuktikan ya, dan saya yakin Mabes Polri bisa membuktikan itu. Tidak terlalu sulit sih membuktikan bahwa telah terjadi penganiayaan terhadap tahanan atau penganiayaan terhadap tersangka, enggak sulit gitu. Oke. Sebelum lanjut, kami ingin menyampaikan juga bahwa dialog malam hari ini sebetulnya kami sudah mengundang dari pihak Mahkamah Agung untuk ikut berbicara di dialog kita malam hari ini, tapi sampai dengan detik ini kami tidak mendapatkan jawaban apapun dari atau melalui undangan kami untuk berdialog di NTV Prime malam hari ini. Pak Susno, kita lanjutkan. Berbicara soal PK Saka Tatal yang kemudian sudah berlangsung beberapa saat yang lalu, kemudian ini 6 terpidana juga PK sudah sidang perdana. Seberapa besar sebetulnya proses dari PK Saka Tatal ini mempengaruhi sidang PK untuk 6 terpidana? Karena ini jadi satu perkara yang dilakukan bersama-sama ya. Jadi jelas saling kait mengait. Kalau perkara Saka Tatal dikabulkan, yang ini pun dikabulkan. Demikian juga perkara yang sekarang dikabulkan, yang Saka Tatal pun harus dikabulkan. Tidak mungkin bersama-sama, nah putusannya berbeda. Dan juga kalau menurut saya, kalau hakimnya benar, ya mudah-mudahan Mahkamah Agung mendengar ini. Ngapain berlama-lama, bila perlu Senin depan diputus sih. Katanya 3 bulan, Pak. Apa yang dibaca? Emangnya 1000 halaman. Kita yang menggaji Hakim Agung tuh, saya nggak senang gitu loh. Mudah-mudahan dengar, kita yang menggaji Hakim Agung itu. Saya bayar pajak, kok baik pajak saya bertani, baik pajak pensiun, pajak lain-lain. Baca gitu aja 3 bulan, kurang kerjaan. Berarti dia tidak pernah dengar TV. TV ini udah geger Nusantara tentang masalah ini. Dan orang itu sudah di dalam penjara 8 tahun gitu. Kok 3 bulan? Apain yang dipikirkan? Itulah skala prioritas itu. Okay. Mereka belum pernah masuk penjara, saya pernah gitu, gak enak gitu. Pak Suso sudah tahu, lebih mengerti ya perasaannya di dalam penjara, oke. Iya, saya pernah dihinati juga kan, pernah direkayasa juga, gak enak. Oke. Oke, Pak Jutek, pandangan Anda? Ya, jadi saya sependapat dengan Bang Susno ya, bahwa kasus ini sudah terang benderang ya, bahwa sebenarnya gampang sekali, mudah sekali kalau punya niat baik untuk kita memutuskan apakah ini mau cepat mau lambat ya. Tapi ya kami ikutilah. Kalau Bang Susno kan tadi pengen cepat karena kita orang hukum, saya karena kita PK, ya saya ikuti. Walaupun harapan saya juga secepatnya ya, untuk bisa segera kita mendapatkan keadilan bagi para terpidana ini. Kesian, kemarin kami lihat ya mereka ini ya. Dan kalau kita lihat makin berkembang ke sini, saya yakin Mbak, ini yang saya mau sampaikan ya, saksi-saksi di luar terpidana yang akan kami hadirkan nanti di dalam PK, ya, itu rata-rata kami tanya dan rata-rata itu udah pernah diperiksa oleh tim sus, Bang Susno, oleh tim sus Mabes Polri. Dan bahkan dari informasi mereka lebih banyak saya katanya sudah periksa yang lain. Ya menurut saya sih harusnya tim sus ini sudah mempunyai data yang lengkap. Karena rata-rata saksi yang kami mau hadirkan ini sudah diperiksa oleh tim sus sebelum kami bertemu dengan mereka. Jadi menurut saya ya dengan data yang sudah terkumpul oleh Mabes Polri harusnya ya dengan kesaksian yang sama kan, artinya kan pasti saksi-saksi itu kan bercerita yang sama dengan kami, nggak mungkin berubah. Ya kalau berubah ya jadi masalah buat mereka kan. Ya artinya kami nggak usah tanya apa yang diceritakan, dia persis lah yang kita ceritakan, yang kita tahu selama ini. Videonya pun sudah beredar pada saksi itu, ya seperti Franciscus Marbun, ya Windy dan Mega dan yang lain semua sudah diperiksa katanya menurut pengakuan mereka. Ya kan, menurut saya bahwa tidak terlalu sulit ya bagi Barreskrim ya untuk mengungkap ini ya, bagi Mabes Polri untuk mengungkap ini ya. Saya pikir tinggal koreksi saja bagaimana kita lakukan ini. Yang kami butuhkan bukan buat soal soal menjelekkan institusi, dan kita nggak ada sangkut paut dengan institusi Mabes Polri atau dengan kepolisian. Ini oknum ya, oknum inilah yang harus dibereskan, diselesaikan, dan Mabes Polri dengan etikat baik ya katakan memproses para oknum ini, tentu ini akan
dihargai betul oleh masyarakat, dihargai betul oleh hukum, bahwa apa yang mereka dapatkan itu ya mereka sudah berbuat yang terbaik lah untuk mendengar apa yang berkembang di tengah masyarakat. Itu Mbak Priska. Baik, Pak Jutek, saksi-saksi, mohon maaf, yang sudah pernah diperiksa oleh penyidik itu nanti dihadirkan dalam sidang PK kapan, Pak? Bukan penyidik ya, oleh tim sus. Menurut pengakuan mereka, ini juga kami kan tahu nggak tahu kan, ini kan pengakuan mereka. Ya, ini teman-teman yang tadi saya sebutkan itu kan mereka hanya sampaikan ya kami juga pernah diperiksa. Saya nggak tahu dari tim sus yang mana, dia bilang hanya diperiksa oleh polisi dari Mabes gitu kan. Nah, kami juga nggak tahu karena mereka juga nggak tahu siapa namanya, siapa ininya. Ya, yang saksi-saksi ini kami sudah diberikan jadwal. Hari Senin adalah sidang kedua kontra memori PK oleh jaksa ya, oleh termohon. Kemudian hari Rabu, Kamis, Jumat, jadi minggu depan 4 kali kami sidang. Ya, kami sudah akan mulai menghadirkan bukti. Mungkin hari Kamis sudah mulai saksi-saksi kami akan hadirkan terus ya. Kemungkinan sampai minggu depan lah kita akan hadirkan terus saksi. Mungkin kami akan hadirkan dulu saksi-saksi alibi, saksi-saksi novum, saksi-saksi yang lain ya, untuk kita ini kan baru ahli yang terakhir gitu. Demikian Mbak. Oke, katanya bisa sampai 50 saksi ya Pak ya? Ya, di dalam daftar kami 50 sekian. Tapi nanti kita lihat ya, urgensinya saksi-saksi ini kami hadirkan, relevansinya dengan persidangan yang akan dihadapi, demikian gitu Pak. Dan informasinya para saksi ini juga dilindungi LPSK? Bukan. Nah, ini saya umumkan ya, bahwa mohon diluruskan. Para terpidana 7-7-nya kemarin, bukan kemarin, 2 hari lalu ya, 2 hari lalu hari Selasa, kami sudah mendapatkan pemberitahuan resmi dari LPSK selaku penasihat hukum dan kuasa hukum dari 7 terpidana. 7-7-nya disetujui perlindungan hukumnya ya. Artinya secara fisik mereka saat ini di dalam penguasaan LPSK. Terutama Sudirman itu 24 jam termasuk di dalam lapas itu dalam pengawasan. Ya, jadi dijaga oleh LPSK. Ya, jadi aman lah. Jadi nggak ada cerita lagi bahwa dia nanti akan disiksa antar tahanan atau apa, itu ada petugas LPSK di luar petugas LP yang akan mengawal dia. 6 terpidana lain itu akan diberikan perlindungan fisik termasuk di lapas, tapi di lapas itu hanya berupa pemantauan. Itu yang kami sampaikan. Khusus Sudirman, LPSK juga menyetujui untuk memberikan bantuan psikologi untuk mereka lakukan perawatan psikologi. Oleh karena trauma ya. Karena Sudirman ini yang paling berat kita lihat ya, untuk di dalam secara mental dia mengalaminya. Kami sudah bertemu ya, saya sudah 2 kali bertemu dengan Sudirman ini secara langsung ya, dan ini memang kelihatannya mentalnya paling terpukul berat. Satu, memang keadaan mentalnya yang menurut kami lemah ya, tetapi akibat dari penyiksaan itu traumanya kami lihat masih sangat membekas dan ada pada dia. Itu sebabnya kami kuasa hukum, penasihat hukum sudah menawarkan mengirim surat kepada lapas, kepada Kanwil Menkumham Jawa Barat, bahwa kami akan mengadakan pengobatan secara fisik, ya, secara medis, karena dia mengeluh ada sakit di punggungnya akibat katanya dulu pernah ditembak senjata peluru karet. Nah, ini kami akan obati, ya. Kemudian secara psikis ya, kami akan coba obati sebelum persidangan dimulai. Tapi sampai hari ini kami belum mendapatkan jawabannya. Kami sudah tawarkan pembiayaannya adalah atas dari penasihat hukum, bahwa tidak usah dari lapas, tidak usah dari negara, lama nunggunya, karena ini kami perlu buat klien kami bersedia untuk menanggung biayanya ya, untuk kita lakukan pemeriksaan tersebut. Demikian Mbak. Oke, tidak tanggung-tanggung berarti bantuan dari PRAD ya untuk para terpidana. Saya ingin Pak Susno terakhir. Sebetulnya seberapa serius Pak Susno Anda melihat dari sisi Polri, penyidik yang ditugaskan untuk memecahkan kasus kematian Vina dan juga Eki ini melakukan tugasnya? Karena terakhir kami berdialog dengan Pak Reza Indragiri. Pak Reza pernah sampaikan bahwa ia pernah mengirimkan beberapa pertanyaan melalui hotline yang disiapkan oleh penyidik pada saat itu untuk dalam hal penyelesaian kasus ini. Tapi tidak ada jawaban sama sekali, bahkan terakhir kami berdialog pun tidak ada jawaban. Dan banyak sekali pertanyaan yang dilontarkan oleh Pak Reza. Seberapa serius sebetulnya dari pandangan Anda penyidik menyelesaikan kasus ini? Inilah kesempatan ya, bukan bagi Polri saja, bagi Polri, bagi Kejaksaan,
bagi Mahkamah Agung untuk memperbaiki kepercayaan masyarakat kepada instansi penegak hukum ini. Malu kita ya, malunya kepada siapa? Kepada yang non aparat negara gitu, tapi penegak hukum juga. Lihat Peradi, lihat itu yang tergabung dalam Pak Farhad Abbas CS. Mereka ini meluangkan waktu, pikiran, tenaga, kemudian duit ya, tidak sedikit duitnya demi membela orang yang semestinya ini kewajiban negara. Nah, orang yang sudah masuk kalau dia terganggu psikonya itu harus diobati. Orang yang sudah ditahan kalau dia terpengaruh juga bekas ada tembakan harus diobati, biaya negara. Kemudian masalah sudah kayak begini, sudah mencuat, sudah kini diyakini 99% salah orang. Kok sampai semana sih kepekaan negara yang diwakili oleh aparat penegak hukum? Kok kelihatannya tenang-tenang saja. Padahal mereka digaji oleh rakyat, ya. Jadi sedih kita lihatnya. Ya terima kasih lah Pak Jutek ya kepada Peradi, kepada penasihat hukum yang lain. Sekarang pertanyaannya, siapa yang mengatakan, yang berpikiran bahwa terpidana 8 orang itu pelakunya? Taruhlah ini pembunuhan. Siapa yang mengatakan itu? Ya kalau enggak mengatakan dia pelakunya, mari kita mencari kebenaran. Enggak usah malu, enggak usah apa-apa. Rakyat itu ingin sekali misalnya dari pihak penyidik mengasihkan kepada penasihat hukum, ini loh hasil tim sus bahwa ternyata ada kekeliruan. Pakailah untuk PK sehingga nanti PK memutus bahwa mereka dikabulkan sehingga dibebaskan. Karena tujuan kita sama, mencari keadilan. Tapi kalau tujuannya sudah lain gitu, satunya ingin mencari pembenaran, kami salah, yang penting siapapun jadi korban sak bodo ting lah, mau mati mau apa-apa terserah. Nah ini udah rusak ya. Tapi ingat, pertanggungjawaban di akhirat. Dan saya percaya instansi saya Polri tidak seperti itu. Mari kita lihat. Baik. Dan mohon instansi lain juga gitu, Mahkamah Agung juga gitu. Tadi kalau mengatakan 3 bulan berkas apa yang dibaca? Makanya putusan banding, putusan kasasi yang dulu babaliut, berarti nggak dibaca, nggak dipertimbangkan, asal-asalan lah. Kalau itu kualitas Mahkamah Agung dan Hakim Agung kita begitu. Siapa Ketua Mahkamah Agung sekarang ini? Mana hasil karyanya? Kacau negara ini. Berarti harusnya nggak harus 3 bulan ya Pak ya? Artinya pekan depan pun sebetulnya bisa selesai ya? Bisa, mudah-mudahan ini didekar Mahkamah Agung lah. Kita berharap minggu depan udah selesai, udah diputus gitu. Dan putusannya dikabulkan. Karena kalau nggak dikabulkan berarti dia hati nuraninya nggak benar ini. Baik, kita bahas soal itu di lain kesempatan. Terima kasih Pak Jutek Bongso, kuasa hukum terpidana, dan juga Pak Susno Duaji, Kabareskrim 2008-2009 sudah bergabung di MTV Prime Dialog malam hari ini. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat malam Bapak-Bapak.